Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Biasanya latar belakang berisi fakta-fakta di lapangan atau alasan mengapa mengangkat judul tersebut. Setelah teori-teori dibahas secara umum, terlebih dahulu disampaikan ke permasalahan inti. Untuk materi selanjutnya ada fokus masalah, di mana fokus masalah adalah arahan pembimbing atau acuan untuk menentukan masalah yang sebenar-benarnya terjadi. Terus masalah sendiri baru dapat dirumuskan apabila peneliti sudah turun ke lapangan penelitian. Yang ketiga ada batas masalah. Batas masalah adalah upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas sehingga penelitian itu bisa difokuskan. Dalam arti lain, batasan masalah sebenarnya menegaskan atau memperjelas apa yang menjadi masalah. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Dan selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan manfaat ini adalah yang pertama ada tujuan merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan hasil sesuatu yang diperoleh setelah selesai. Kemudian manfaat merupakan dampak dari pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab 2 yang berisi tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah penegasan atas batas-batas logis penelitian dan menjadi petunjuk bagi peneliti untuk memperhitungkan apa yang relevan dan yang tidak untuk kemudian dikaji dalam penelitiannya. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru untuk penelitian. Di samping itu, kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan serta menunjukkan keaslian dari penelitiannya. Yang selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori adalah suatu konsep berupa pernyataan yang tertata dengan rapi, sistematis, dan memiliki variabel dalam penelitian. Dikarenakan landasan teori akan menjadi landasan yang kuat di dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya ada kerangka konseptual, di mana kerangka konseptual ini adalah keterkaitan antara teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun sistematis penelitian. Selanjutnya, di sini saya akan membahas bab 3. Pertama, jenis penelitian. Ada 3, yaitu analisis asosiatif, merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan antara dua variabel atau lebih. 2. Analisis komparatif, merupakan penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berada atau pada waktu yang berbeda. 3. Analisis deskriptif, merupakan penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Yang kedua, jenis dan sumber data. Yang pertama, data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Yang kedua, data sekunder, yaitu jenis data yang bersumber dari dokumen-dokumen. Yang ketiga, informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda, ataupun lembaga yang sifat dan keadaannya diteliti. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan bab 3, manfaat teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Kedua, observasi merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Yang ketiga, dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambaran.
yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Yang kelima, teknik analisis data merupakan suatu metode atau cara untuk memproses data menjadi informasi sehingga menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk menemukan solusi dari permasalahan penelitian. Baiklah, sekian dari pemaparan kelompok kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.